Di sini udah tidak ada support Chloe. Slot untuk Chloe harusnya udah diambil dengan Matilda, Be. Kenapa dia masih coba ngamanin Chloe-nya? Ya karena bisa jadi bahkan ini Matildanya lebih untuk Leo Murphy. Kan tidak menutup kemungkinan. Oh iya. Kayak dia main dua support di mid untuk sekarang possibility-nya sangat tinggi dengan burst damage yang cukup tinggi juga. Karena lawannya adalah Esmeralda. Mereka sadar bahwa Matilda nggak bisa nge-burst ke arah Esmeralda. Makanya mereka sangat concern terhadap Luoyi. Apalagi masih ada Udil nih. Wah, benar juga sih. Jadi secara nggak langsung dengan kalkulasi KB, berarti tandanya bisa menjadi 2 damager di arah mid lane support. Ini bisa aja tadi dari Alter Ego juga udah ngebeng kayak ke arah Hayabusa. Akankah ini ada bau-bau 2 marksman yang akan langsung diambil oleh Alter Ego? Makanya mereka ngebeng langsung ke arah Hayabusanya. Yes, benar banget Hayabusa. Tidak akan ada permainan Hayabusa dari seorang Albert tentunya. Gue jarang banget lihat Albert pakai Hayabusa ya. Kapan ya? Lu pernah lihat gak? Belum. Nggak pernah gua. Kalau jangan-jangan buat Wish. Iya, Wish bisa. Kalau Wish kayaknya lebih ini nggak sih? Lebih Wise. wise untuk digunakan. Bener. Kalau misalnya Wish pakai Hayabusa, takut Hayabusa, berarti V-nya pakai tank. Benedetta, Psycho-nya bakal pakai ini. Iya, Benedetta. Satu slot lagi. Tapi tahu nggak? Apa? Di sini satu wish dari Psycho yang berhasil terjadi, yaitu dia ingin bertemu dengan EVOS belum, tapi ya. Dan dia bakal bertemu juga dengan Alter Ego dan juga Onyx. Bisa dibilang 3 tim yang memiliki 1 player dari timnya dia yang mantan lama. timnya dia yang lama. Bener. Oke, Oji siapin suara lu karena Psycho. Coba lihat. Aduh, Akai. lagi, astaga. Aduh, udah jaga-jaga nih kita sekarang. Yang di rumah juga jaga-jaga suaranya. Ntar silahkan. Sok atuh ya kalau yang teriak-teriak sih ya. Aduh. Oke, 2 pick kayak terakhir harusnya Roger kah? Lancelot kah? Bruno kah? Ganggu Roger sih. Roger bersama dengan tanknya Chow. Chow di band. Tanknya Bucks ya. Atlas. Atau Bas ya? Yuzong. Pakuito tank. Harley. Pakuito tank. Iya kan, benar kan? Dari awal seperti yang sudah aku duga bahwa ini Pakuitonya untuk Leo Murphy. Somasi nantinya akan dimainkan oleh Udil seorang Matilda dan berarti burst damage Matildanya bakal di follow up sama Harley karena saling berkesinambungan seperti yang kita bilang bahwa Magical ketemu Magical, apalagi Harley yang punya penetration secara gratis dari pasifnya juga ketika dia mendeal damage sampai dengan 15 stacknya. Yes. 15 kali 2 sama dengan berapa? 30. 30 ditambahin lagi. 30 ah? 15 kali 2 kali 3 kali 8 berapa? Lama lo pada. Lama gua gerus Orang rambut. 0 jawabannya kok. Terakhirnya kan gue bilang 0. Lancelot. Bruno. Atau nggak Roger? Granger. Salah. Akhirnya keluar. Akhirnya. Finally. Granger. Finally akhirnya Granger keluar line of down dan akan digunakan oleh seorang Alban. Prediksi dari kedua belah pihak antara Kokester saya dan juga analis, silakan KB. Aku lebih suka line up-nya Hierarchy Hoshi dengan Esmeralda. Oke. Aku Alter Ego. Alter Ego. Iya. Aku Hierarchy Hoshi. Kenapa? Tebak. Granger. Benar. Iya, Kok tahu sih kamu? Ya kan aku translator. Mata kamu tuh apa ya? Ada rapsodinya gitu mata kamu Ji tadi. Rapsodi indah bernyanyi. Janji. Oke. Salah ya. Lung, untung ada mur nih Lung. Ya udahlah Oke, kalau gitu teman-teman semua. Udah gak sabar, kita bakal langsung masuk ke dalam in game. Di mana Alter Ego versus Hierarchy Hoshi akan ada pembalasan dendam di Land of Down. Langsung kita saksikan di game yang pertama. Benar sekali, langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap kedua tim yang sedang berlaga. Hierarchy Hoshi versus Alter Ego. Cakep. Gak usah lama-lama, let's go. Alright. Wiz King akan bertemu dengan seorang Pai, tapi Selly Boy bakal di cover dengan seorang Leo Murphy dengan cukup baik. Langsung hybrid ke arah Little Wanderer untuk seorang Leo Murphy. Bakal mengganggu pergerakan mungkin, tapi ternyata di sini lebih diunggulkan terhadap seorang Selly Boy, The Miracle Boy. Iya, sampai Selly Boy. jungle-nya pun bakal coba diganggu seorang Selly Boy di arah mid lane. Finn memberikan damage cukup besar dan Seven benar-benar datang, tapi ternyata di sini Albertnya masih bisa untuk mendapatkan 1 buah oleh buff terlebih dahulu. Oke, cukup cepat tadi farmingan dilakukan tapi di bagian bawah Ahmad dengan adanya Yuzong masih beradu aja short kill yang mereka milikin karena Wiz adalah lawan yang berada satu lane bersama Ahmad. Tapi R7 ternyata terkena pressure cukup banyak dari seorang Pai. Dibalikkan keadaannya, seperempat darah Pai harus mundur. Leo Murphy bisa untuk menggantikan Pai sementara di arah lane-nya. Kalau dia mau untuk bertahan atau dia mau untuk mundur. Waduh. Wah, Leo Murphy memancing keributan. Dipanggil Pak. Leo Murphy memancing keributan dengan ada stiker lemon di sini. Akankah
Ararki Hoshi akan mengamuk ini, hati-hati bro. Bye-bye, sebenarnya itu Benedetta sedikit lagi yang tersisa. Untungnya belum sempat untuk mengeluarkan execute ke arah One. Itu execute kalau keluar bakal ditumbangin, first blood didapatkan. Tapi ada Albert di sana mengcover pergerakan dari R7, Peligram dikeluarkan juga. Dan Sonata first blood didapatkan, sudah aku bilang. Satu stiker Lemon berhasil membuat tim Ararki Hoshi mengamuk di sini Pak Pulu. Memanggil cuaca buruk sepertinya tadi ya, karena dengan ada stiker tersebut. Sangat-sangat berbahaya sekali, tapi untuk sekarang Ahmad di bagian bawah kita lihat Dragon Tail dikeluarkan kembali, masih beradu aja dengan Wiz. Ya udah, ini berdua juga Pasifnya alat udah banget ya. nyala, lihat bahkan saya ikut terkena damage dan cukup banyak kalau ditumpang oleh Tercel pada Miracle Boy. Retribusi diamankan Boy, tapi lihat di arah belakang Ahmad dedek. Udah juga seorang Albert, fokus objektif dalam peduli dan Ahmad berhasil mendapatkan Albert di belakang sana walaupun harus ditukar dengan seorang R7. R7 berhasil memotong seorang Ahmad di arah belakang. Wow, Ahmad sekali terbang. Wish, oke. Mau nggak mau? Not Iya. bad. Mau nggak mau? Karena kalau nggak diambil oleh Wiz ini bakal rugi banget. Bakal diambil seorang Celebrity Miracle Boy dengan adanya poker yang dimiliki. Seorang yang menuju ke arah belakang, Leo Murphy harus mundur. Lihat 3 player dari tim Ararki Hoshi mencoba untuk mengkawal pergerakan Leo Murphy. Berhasil di arah belakang, bakal coba diganggu dan Leo Murphy tercatat. Harus dipanis. Hero-hero nakal atau player-player nakal seperti Leo Murphy dipanis di arah top lane. Iya, berhasil lagi mendapatkan karena Leo Murphy, tapi Ahmad luar biasa sekali dia mengeluarkan Black Dragon Form. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui Pak. Albertnya dapet, Parsianya juga dapet. Semuanya ini disikat habis tadi oleh Ahmad. Yes, item yang bakal kita lihat bahas KB di menit yang ketiga ini. Iya, cukup menarik. Ternyata Sally Boy-nya sudah selesai dengan item jalan yang dimiliki. Tapi Albert juga nggak mau kalah di sini. Dia punya Raptor Macet. Diadu kalau dari kedua junglernya. Hanya saja lihat Yuzongnya Ahmad. Udah langsung dikit lagi mau jadi bottleneck-nya. Yes, dia nggak takut, dia nggak butuh Deadly Blade. Sally Boy dan Miracle Boy menuju ke arah Gold terlebih dahulu. Langsung ada Deadly Magic, Poker Drill, tapi Leo Murphy di belakang sana. Uppercut, Whiskey harusnya meledak dan lihat. Jab dari seorang Leo Murphy menumbangkan di sana posisinya dari Pai. Langsung cross bouncing, menghindari pergerakan dari seorang Psycho. R7 masih mau lebih, nah yang berenai dan juga ada satu buah Final Blow dari belakang. R7 memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan Scream ini kedapatkan. Damage Burst yang dikeluarkan. Oh my god, tukang somai kecemurkan. Oh my god. Tapi di bagian tengah parsialnya akan meregang nyawa sedikit lagi. Berhasil untuk mendapatkan parsialnya. Oh. Enak banget nih Sally Boy. Ini aku Nggak ada nggak siapa-siapa nih. expect sih sebenarnya gameplay dari Alter Ego ternyata lebih agresif daripada line up yang dimiliki oleh Ararki Hoshi. Iya. Bahkan mereka benar-benar memanfaatkan bagaimana mereka mempunyai rotasi cepat banget, apalagi dengan Pakuito. Makanya kayak di sini untuk catch up dari Psycho-nya agak sulit untuk mengejar rotasi yang dimiliki oleh Leo Murphy. Ditambah satu lagi, ketika ada Hurricane Dance, itu bisa di-cancel. Benar. Dengan adanya knock out strike yang dimiliki oleh seorang Paku itu, ini memberikan damage yang cukup baik. Dan sedangkan ini dari Sally Boy di arah top lane berhasil mendapatkan turtle-nya kembali. Untuk kedua kalinya, di menit yang keempat, Sally Boy cukup fair. Dengan turtle 2 kali Whisking bakal dikawal oleh seorang Psycho karena amat mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane karena turretnya dirampok asal-asalan Pak Polo. Wah, turretnya dirampok asal-asalan, dicicil abis-abisan. Sementara itu Wiz mundur lagi, ada setup yang dilakukan. Akainya bersembunyi, siap-siap karena Akainya nanti pasti akan membawa kejutan. Tapi ternyata untuk shield juga udah habis karena udah lewat dari menit kelima. Setup dua player akan ada di dalam sebuah bush, tapi ternyata hanya mengambil ke arah satu jungle-nya aja. Dibalikan keadaannya, Sally Boy bakal coba dikasih ke arah Orange Buffet terlebih dahulu. Psycho di garis depan, hati-hati, udah mulai masuk boost. Udil bakal coba dijepit asal-asalan, tapi ternyata Udil dengan volumenya mulai gak damage cukup sakit. PRS dikompor dengan dia Sonata, mau mundur para pemain dari tim Alter Ego dan bahkan Udilnya ter-take down. Lihat Rhapsody dari seorang yang sangat baik, tapi Hurricane dan sakit dan lagi Leo Murphy masih bisa digeser dan dibikin dengan poker 3 berhasil menemukan seorang Psycho. Wah, ada play dari Sally Boy dan Miracle Boy. Benar sekali, tapi Leo Murphy masih ingin lebih seperti beserta dengan Sally Boy mau maju ke bagian depan, tapi ternyata untuk kali ini Amat mau mengejar seorang Ahmad, Ahmad tercamping. Ahmad bukan sembarang Ahmad kali berdiri di tengah sana. Ahmad Maungsi memberikan permainan luar biasa mendengar seorang Bin dan Whisking harus mundur kali dari match dengan poker 3-nya sudah maju, tapi Bin bereseng hanya untuk 5 menit saja karena Whisking serba dalam terakhir. Ahmad pun disumbangkan terlalu offside. Iya, terkena efek stun yang diberikan juga. Tadi udah ada Curse of Pro atau Energy Impact, belum lagi Feather Ice Strike yang dikeluarkan. Combo lagi udah ada AK yang lain. Ini benar-benar Ahmad untuk menumbangin dia banyak sekali source skill yang harus dikeluarkan dan menjadi sebuah keuntungan untuk player Alter Ego yang lain bisa memanfaatkan space tersebut gitu loh. Benar gimana Bung KB? Kalau misalkan dengan 3000 network kayak gini, space-nya bahkan udah harus dimanfaatkan sekali oleh teman-teman dari Alter Ego. Apalagi dari top lane yang udah jebol, Pai-nya ini udah bisa join fight. Tapi kenapa dia belum mau join fight? Karena belum menit 7, belum setup team fight besar untuk turtle yang ketiga nanti. Mungkin sekarang adalah timing yang tepat untuk 5
main langsung ke arah turtle. Oke. Oke, tapi ternyata Oh, tuker lane ternyata. ada tuker lane sama satu lagi. Psycho dari gas tengah. Psycho bakal coba untuk memberhentikan pergerakan. Setup duluan. Iya, setup duluan. Memberhentikan pergerakan dari Alter Ego yang coba untuk mendapatkan satu buah turtle lagi, dan ini dia head to head antara support mid lane antara Udil dan juga Finn dengan KDA yang 6,3 versus 4,2. Tapi turtle berhasil diamankan oleh seorang Albert dengan retribution yang cukup baik. Oh iya, sementara Albert pun kali ini Spider Ice Strike yang terkena ke arah Pai, tapi untungnya Pai masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada 3 poin weakness lagi dari Parsianya akan diambil oleh Pai, tapi ternyata untuk energy impact ataupun diflickerin ke bagian depan hilang sudah untuk Parsianya. Satu untuk satu, tapi kerugian kali ini Psycho bakal coba diajar habis-habisan. Leo Murphy masih mau lebih. Udil di arah belakang sana masih mencoba untuk menjaga pergerakan supaya tidak ada yang kabur. Whisking pun gak bisa menahan satu buat sudah di arah bottom lane. Di sisi lain Udil harus dipotong. Albert benar-benar tahu keberadaan di mana Udil berada dan dia pengen dapetin satu buah poin tambahan. Oke, NOD pun diambil oleh Udil sekarang. Mereka kehilangan satu outer turret di arah top lane-nya, tapi gold dipegang oleh Sally Boy. Ahmad mencoba untuk one by one situation. Kali ini R7 dan juga Ahmad top 2 dari offlaner yang berada di MPL ID saat ini. Betul bukan begitu, Profesor Gabe? Bener banget, ini salah satu high mechanical Hai yang mechanical. bisa dibilang ya, walaupun tadi terpisah, tapi kali ini kalau dari segi damage Sally Boy yes akan sangat masuk akal ketika Sally Boy ngedeal damage paling tinggi karena dari tadi dia melakukan ganking dengan rotasi yang sangat cepat sekali, space escape, deadly magic, dan berkali-kali kita sempat melihat bahwa sampai S7 korban. Udah mulai masuk semua pocket dan juga Deadly Magic hanya untuk ngepok damage saja, membuat S7 mundur. Sedangkan di arah bottom lane, bakal coba dipaksa. Crossbow tank udah mulai nyala kali ini, tapi belum dipencet oleh seorang Pai. Mereka sabar, karena Pai tahu nggak mungkin bisa di take down dari Wish-nya. Sedangkan malah kerugian yang luar biasa ketika 40 detik something untuk menunggu seorang Crossbow tank. Ada Udil di belakang sana, amat membuka, lihat dengan naganya langsung bergerak sama Psycho. Gak peduli apapun yang terjadi, dan Finn-nya tertinggal kali ini. Tahan-tahan benda tumpul langsung didapatkan, dan Finn harusnya bisa bertahan. Execute Israel dari seorang Ahmad. Wow, Ahmad memotong dari belakang dengan Black Dragon Bomb-nya. Ini dia pasiknya nyala, darahnya nambah lagi, tapi Ahmad efeknya udah hilang untuk berubah menjadi naga. Dilompatin lagi ke depan. Baik banget backupan yang dilakukan oleh Alter Ego. Pilihan yang tepat dari seorang Ahmad, lompat ke depan karena pasifnya nyala. Sedangkan F7 melakukan juga dengan baik, berhasil mendapatkan 2 turret di arah top lane. Iya, saling bertukar aja. R7 belum mengikuti war dari tadi. Dia masih melakukan split push sendirian, masih melakukan farmingan sendirian, masih cutting minion sendirian. Hanya saja untuk sekarang hasil yang didapatkan juga nggak kalah bagusnya. Sementara untuk R7 minta dia bertahan, masih bisa sedikit lagi SP tersisa. Hilang sudah untuk Benedetta-nya. 4 lawan 5 ini bakal jadi buruk banget kalau misalkan Araki Hoshi mau setup ulang lagi atau ke pick off lagi Alter Ego. Sebenarnya mereka memiliki kendali untuk Lord kali ini yang pertama. Walaupun belum di enhance, tapi lihat Sally Boy dengan dari magicnya sangat ngerontokin punggung-punggung dari R7. Dan kali ini lihat di sisi lain Leo Murphy ke arah Finn dan Lord tidak akan dikontes. Tapi Ahmadnya menuju ke arah belakang, menuju ke arah seorang Finn. Burung bakal coba ditabrak. Kali ini langsung ada hantaman berat untuk ke arah belakang. Finn gak punya minta tembak, coba paksakan satu tumbang. Ahmad harus mengeluarkan banyak sword skill untuk seorang Ahmad. Ahmad benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Araki. Backline-nya Burung ketemu naga, hantaman berat tumpul. Sedangkan para pemain dari tim Araki mereka gak punya backup damage high ground. Di sini Bapak Lord Terhormat sudah muncul di arah mid lane. Menuju ke arah ini bertarik, Whiskey menuju untuk mundur. Psycho udah gak punya urgent satu, ada main bawa ke arah belakang dari Torres 7. Melakukan kali ini minum saja, tapi ternyata ada Bapak Lord Terhormat masih coba fokus menuju ke arah ini. Bisa tarik, nggak ada yang bisa menolong. Ini bisa taretnya karena Finn sudah ditumbangin begitu saja. Benar sekali, masuk menit ke-11 hampir saja untuk sekarang dia sonat langsung dikeluarkan begitu. Bisa kabur crossbow tank akan langsung dikeluarkan, angkanya tumbang. Masih ingin lebih, siapa lagi yang akan menjadi korban dari crossbow tank tersebut, tapi Pai masih bisa kabur ke bagian belakang Oji. Whiskey tapi di garis depan, tapi udah lihat loncat ke arah belakang. Gak peduli apapun terjadi, Scream Eagle membawa satu orang hilang dampakan kali ini. Dari tim Araki Hoshi berhasil mendapatkan nafas tambahan. Pai masih mau lobby ke arah belakang, tapi para pemain dari tim Araki Hoshi gak bisa terlalu terburu-buru, tak bisa terlalu memaksakan keadaan. Dan Alter Ego pun bakal bisa ditumbangin dengan Fenris dari seorang Finn, hampir saja almost terkena ketek dari Sally Boy dan juga Pai. Pai satu hit lagi dari Federal Strike, kelar itu. Kelar banget keteknya. Wah, ini serangan demi serangan yang dikeluarkan oleh Alter Ego benar-benar memiliki daya yang sangat optimal. Belum menit ke-11 tadi mereka udah berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor turret yang sangat-sangat penting untuk Araki Hoshi. Betul, bukan sembarang betul. Ahmad sudah berada di arah red buff. Kali ini bakal coba untuk membuka vision dari R7 dan juga Albert. Harusnya berhati-hati. Albert bisa saja di pop up dan lihat langsung menuju ke arah seorang Albert. Gak boleh apapun terjadi. Berubah menjadi naga. Dan
bahkan orange buff-nya pun dicolong oleh Lomurfi dengan stiker lemon atas tas kalau kata Bung Cornet. Iya, itu yang sebenarnya paling bahaya sih. Kalau terbuka sedikit aja dari Albertnya, dari segi posisi kebuka sedikit, kelihatan sedikit aja. Itu liatin Ahmad langsung datang. Buset, langsung datang siluman naga itu, Pak. Langsung ya. Padahal cuma kecil, itu cuma bagian kecil kan yang kebuka kan, dari bagian jungle. Dan kalau dari segi itemnya, lihat di sini dengan item yang sudah dimiliki oleh Albert, dia langsung bikin menuju ke arah satu Wonder Strike dan juga satu buah Brute Force. Ditambah dengan Endless Battle yang mungkin akan diamankan oleh Albert terlebih dahulu. Ini item yang memang optimal untuk Granger yang sekarang. Dia punya movement speed tambahan dan dia juga bisa lari dengan menggunakan serbu Hunter Strike. Tapi permasalahan utamanya adalah lihat Harley dari Sally Boy. Tidak ada gangguan sama sekali dan bahkan dia sudah lengkap dengan adanya Holy Crystal. Sehingga nanti penetration-nya bakal bersinergi banget dengan hadirnya satu buah Divine Glaive. 70% dari Divine Glaive, 30% dari pasifnya sendiri. Waduh. Rontok Athena Shield juga. Oke, Super Minion sudah bergerak di arah mid lane. S7 lagi dan lagi bakal coba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Tapi lihat NSC ke arah belakang, bakal coba tertahan. Lihat Ahmadnya tertahan, gak bisa bergerak. Psycho lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa. Tapi ternyata di sisi lain ada keuntungan yang didapatkan oleh tim RRQ. Alter Ego berhasil mendapatkan inhibitor turret dari arah belakang. Leo Murphy dengan flicker ke arah belakang bersama Udi mencoba untuk cover, dipanggil Piwit dan 4 orang yang langsung strike together. Langsung Psycho dipulangkan, habis saja tapi ternyata Cosmo Tank nyala. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hampir saja Almas menumbangkan player dari tim RRQ Hoshi. Masih mau lebih R7. What are you doing? Memaksakan keadaan yang tidak baik. Ingat, memaksakan sesuatu itu tidak baik, Pak Pulung. Benar sekali, Sally Boy pun hampir aja terpick off lewat satu Feather Ice Strike war yang panjang banget. Diawalin dengan adanya satu Yuzong yang berhasil dijepit oleh Akai di sisi dari sebelah kiri lane of down. Sementara itu dari bottom lane ini Peter Turretnya berhasil diambil oleh anak-anak Alter Ego. Peperangan dimulai mundur sampai ke belakang. Buset, dah salah langkah dari R7 tadi sepertinya. Ataupun dia emang nge-pick off, mau nge-pick off ke arah satu player dari Alter Dia Ego. punya execute soalnya. Ngelihat fight di card kayaknya itu satu kesempatan yang emang bisa dimaksimalkan. Yap, nah ini dia. Psycho ready, siap-siap. Tapi Lord sudah diamankan. Psycho gak ada follow up. Untuk kali ini baru pertama kalinya melihat Psycho tidak ada follow up. Tapi Naga bakal berkejar dari didangdung langsung ditabrak. Hantaman benda tubuh dari belakang. Whiskey Mubang coba dipaksakan keadaannya. Tapi Dragon Tail hanya mengusir mundur seorang Whiskey. Untuk pertama kalinya aku melihat Psycho gak ada follow up sama sekali dari tim RRQ. Lihat Murphy tas kalau kata Bung Cornet. Mulai kencang jempol dari Leo Murphy ini dia. Malefic Roar pun kali ini milik dari R7. Kita lihat aja Lordnya akan hadir, akan tiba di Bestar sesaat lagi. Lemon memancing keributan. Udah dilepas sama dengan Soul Bloom-nya. Langsung ada Deston atas ke arah belakang. S7 memberikan damage tapi ternyata Selimo dari samping. Enemy turret berhasil mendapatkan dari seorang Alter Ego tapi balik fokus pada ke arah base dari tim Alter Ego. Sedangkan aman memborong-borong dengan backline dari tim RRQ Hoshi. Gak ada yang bisa bertahan. Mega kill dapatkan dan lihat bahkan Leo Murphy terlalu outside. Ahmad pun hilang. Ini bisa dibalikan keadaannya. Dari tim Alter Ego harus mundur. Mereka gak boleh memaksakan keadaan dan ini bisa menjadi bencana kalau mereka terwipe out. Wah, 2 orang hilang tapi sepertinya peperangan masih berlanjut. K3 ini harus mundur. Apabila ada strike push yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, 5 orang maju ke bagian depan sebelumnya mungkin akan meng-clear ke arah minion. Ini akan menjadi sebuah bahaya lagi untuk Alter Ego. Tapi wave minion perlahan nabrak ke arah Bestar. banget. Ini itemnya Aku malah lebih fokus tiba-tiba ke Divine Glaive-nya dari Udil sih. Ya Udil karena pengen ngobrol di arah belakang. Wah, ini Karena berkali-kali kan. merontokin banget ke arah seorang Luis sih. Tapi Udil masih bisa selamat atas pencetan seorang Cycle. Mantan timnya, mantan KG yang dulu bersenambungan menjaga seorang Udil. Hampir saja mendapatkan seorang Udil, tapi dia sonata yang cukup sakit dikeluarkan oleh seorang Albert. Memecahkan mid turret dari tim Alter Ego untuk pertama kalinya. Iya, mulai berbalik keadaan perlahan sedikit demi sedikit. Ini dia yang kita lihat dari replay barusan. Buka B. Iya, kalau kita melihat tadi barusan kayak di sini Leo Murphy masuk dan Ahmad juga. Kalau gripnya connect, Iya. ya tapi nggak dikejar sampai base juga bro. Bener, dia ngejar sampai ke base, Pak. Tadi Assalamualaikum. Tadi tuh aku mikir gini, Kenapa? kok Ahmad bisa mati, ya kan? Karena aku lagi lihat yang lain, ternyata Ahmadnya loncat ke belakang. Ya matilah karena base bosku. Nyampurin DNA naga sama burung kayaknya Pak ya. Terbang Dicampurin ke sana langsung terbang. Ini RRQ Hoshi benar-benar harus mendefense 3 turret ini, bitarnya sudah tidak ada. Ahmad juga nggak boleh offset kembali. Psycho di garis depan. Psycho bisa aja di pick off. Lihat crossbow-nya udah nyala, tapi Hurricane hanya untuk defensif. Lihat, Whiskey nggak bakal menjadi pilihan kali ini. Whiskey pun nggak bisa bertahan dengan cukup banyak karena sakit banget pasti damage dari Demon Hunter dan juga Corrosion Sight-nya. Iya, efek slow-nya nongol, basic attack-nya sakit. Berbahaya banget 2 item tersebut apabila udah siap untuk langsung digunakan, belum lagi tambah-tambahan dari item lainnya. Nah, ini 3 wave nih udah keluar 6.000 juga. soalnya, beda networknya sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi kalau ngomongin masalah setup ini pelan-pelan RRQ Hoshi juga nggak boleh kalau misalkan Psycho terus-terusan di kayak giniin sih, kayak dimain-mainin lebih tepatnya. Bener Dia banget. witness-nya kebuka, nggak ada yang namanya Hurricane Dance, tentu dia nggak bakal bisa team fight.
Mau nggak mau Psycho harus lebih sabar dulu dan lihat R7 yang mulai kiting ke arah depan. Mau nggak mau, karena kalau Psycho duluan, Psycho bakal bonyok. Sedangkan R7 masih bisa untuk menghindari damage-damage yang dimiliki daripada tim Alter Ego. R7 tuh masih bisa ngedash, sedangkan Psycho harus mundur dengan Thousand Pounder-nya. Agak sedikit lama, berbeda jauh dengan R7 dengan Benedetta-nya. Leo Murphy masih mencoba, tapi Ahmad lihat sudah mulai mengcutting. Dipotong menuju ke arah Sarafin, gak peduli apapun yang terjadi. Parcanya bakal dipukul mundur, tapi Hurricane hanya untuk defense dari tim Hierarchy Hoshi. Hierarchy Hoshi hampir saja terpotong pergerakannya dan hampir saja kehilangan 2 player dari tim Hierarchy Hoshi. Mendadak darah Esmeralda bisa setengah seperti itu, putihnya belum juga ngapa-ngapain. Tapi bener, pergerakan dari Ahmad ini kalau udah ada ya gimana ya, bareng-bareng nih mereka jalannya, siap-siap deh. Ahmad pasti ada di belakangnya dengan berubah menjadi naga, itu terbang di bagian atas mereka, Pak. Kayak let's say Hierarchy Hoshi punya 3 lapis nih. Iya. Nah, si Leo Murphy itu ngejar ke lapis yang pertama. Iya. Ahmadnya tuh udah nyampe lapis kedua. Bener, Pak. Makanya udah tinggal dihajar dan tim fight akan selalu terjadi seperti itu. High groundnya bakal kuat banget dari Hierarchy Hoshi karena Finn Lagi dan lagi kita lihat Ahmad yang menuju ke arah seorang Finn. Gak peduli apapun yang terjadi, langsung fokus tapi Winter Striker hanya semua mendelay saja, langsung ditumpah ke kill spree didapatkan oleh seorang Pai menuju ke arah Leo Murphy. Kena counter-nya gak kena, tapi Ahmad lebih fokus menuju ke arah Turtle. Sorry, turret di arah base-nya. R7 masih mau lebih. Ditinju R7 yang sudah tumbang. Ahmad terlalu barbar di arah backline. Wizkin crossbow tank-nya udah nyala. Pai gak mau terlalu barbar kali ini karena masih ada satu box crossbow tank. Pai langsung terbang ke arah atas. Gas lagi didapatkan oleh seorang Seliman yang mendapatkan Hierarchy Hoshi, tersisa seorang Ahmad. Wipe out. Alter Ego take the game 1. Alter Ego kemenangan yang cukup cepat didapatkan oleh Alter Ego. Wow, what happened with RRQ? 21-12 dengan skornya dan bahkan winning condition sisi powernya yang dimaksimalkan ternyata dari teman-teman Alter Ego. Mereka punya Paquito, mereka punya Yuzong. Ini adalah 2 hero yang memanfaatkan sekali sisi power hingga